Pengertian perusahaan nasional dan internasional. Perusahaan nasional adalah perusahaan yang sekurang-kurangnya 51% dari dalam negeri yang ditanam di dalamnya dimiliki oleh negara dan atau swasta nasional. Sedangkan perusahaan internasional adalah perusahaan yang beroperasi lebih dari satu negara atau organisasi di mana mempunyai operasi bisnis pada beberapa pasar dari seluruh dunia. Fungsi perusahaan nasional yang pertama, sebagai penyediaan barang, ekonomis, dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta. Dua, merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian. Tiga, sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat. Empat, sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi, sumber daya alam untuk masyarakat banyak. Selanjutnya, fungsi perusahaan internasional. 1. Memperoleh keuntungan finansial. Kedua, memperluas pasar. Ketiga, meningkatkan devisa negara. Keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Kelima, memperoleh produk yang tidak tersedia. Keenam, transfer teknologi. Dan yang ketujuh, terciptanya bilateral dan multilateral. Berikut ini beberapa contoh kasus-kasus kegagalan bisnis dari perusahaan nasional dan internasional. Yang pertama itu ada PT Jamu Nyonya Menir, yang kedua Nokia, ketiga Kodak, keempat BlackBerry, kelima General Motors, keenam MySpace, dan yang ketujuh PT Sariwangi. Analisis kasus kegagalan bisnis perusahaan nasional. Berikut ini contoh analisis terhadap PT Jamu Nyonya Menir. Jamu Cap Nyonya Menir atau PT Nyonya Menir adalah perusahaan Jawa tradisional Jawa yang dipelopori oleh Nyonya Menir. Ia menggunakan keahliannya mengobati berbagai penyakit dengan keahliannya meracik jamu tradisional Jawa. Produknya ini kemudian dijual dan dipasarkan. Media mencatat beberapa kali masalah-masalah pekerja dan pemogokan buruh yang terjadi pada tahun 2000 sampai 2001 di perusahaan jamu ini. Di antara lain, penuntutan pembayaran, THR, demonstrasi, pemogokan, hak asasi manusia. Namun, sejak perbaikan manajemen di bawah kepemimpinan Charles Sairang, tidak tercatat lagi masalah kepegawaian di perusahaan ini. Kini perusahaan murni dimiliki dan dikendalikan salah satu cucu Nyonya Menir, yaitu Dr. Charles Sairang. Pabrik PT Nyonya Menir berdiri seluas areal 1.980 meter dan dilengkapi dengan laboratorium yang berdiri sejak tahun 1997. Kantornya sendiri berada di Jalan Raden Patah di Semarang. Di lantai 2 bangunan utama pabrik itu didirikan Museum Jamu. Pada siaran persnya, QNB Bank Niaga yang melakukan kerjasama pembiayaan distributor dengan Nyonya Menir mencatat bahwa pasar dalam negeri dikuasai jamu Nyonya Menir dengan dukungan 2.000 agen melalui 28.665 kulat yang tersebar di 19 provinsi. Sedangkan ekspor terus dilakukan untuk negara-negara tujuan seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Arab Saudi, Australia, Taiwan, dan Amerika Serikat. Dengan hasil ekspor yang mencapai 31 miliar pada tahun 2007, Nyonya Menir pun merencanakan jamu sebagai metode pengobatan di institusi kesehatan dengan mendirikan rumah sakit yang khusus menggunakan jamu dan obat farmasi secara berdampingan. Pada tahun 2000, Nyonya Menir membuat terobosan dengan mengeluarkan produk fitofarmaka bermerek Reumaner untuk mengobati penyakit reumatik. Fitofarmaka adalah obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan dan lulus uji klinis di Indonesia. Hanya ada 5 perusahaan yang mengeluarkan fitofarmaka dan Nyonya Menir satu-satunya perusahaan jamu. Sementara sisanya adalah perusahaan farmasi. Reumaner adalah jawaban Charles menanggapi dunia kedokteran terhadap khasiat jamu. Biaya untuk riset hingga menghasilkan produk menghabiskan 3 miliar rupiah dan memakan waktu 8 tahun, tetapi menjadi bukti bagaimana jamu dapat sejajar dengan obat-obatan kimia. Produk PT Nyonya Menir sebagian besar merupakan produk untuk kepentingan wanita. 80% terdapat 254 merek, meliputi 120 macam produk berbentuk pil, kapsul,
serbuk, dan cairan, dan terbagi dalam 3 jenis. Untuk perawatan tubuh, kecantikan, dan penyembuhan, produk ini meliputi minuman kesehatan, temulawak, minyak telon, simungil, singkir angin, carang burung, awet ayu, jamu habis bersalin, buste krim, amurat, dan reumaner yang sudah uji klinis. Pasarannya kini merambah pada pasar internasional dan dipasarkan ke 3 benua yaitu Asia, Eropa, dan Amerika, dan ke 12 negara termasuk Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan juga Tiongkok. Perusahaan ini kemudian berubah nama menjadi PT Nyonya Menir. Pada 4 Agustus 2017, perusahaan ini resmi mengakhiri operasinya seiring dengan putusan Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa PT Nyonya Menir valid dikarenakan tidak mampu membayar hutang sebesar 250 miliar. Bagian asetnya termasuk Taman Jamu Indonesia di Kabupaten Semarang kini telah diambil alih oleh Sido Muncul. Pada tahun 2020, PT Bumi Umpon Mustiko, sebuah perusahaan yang dibentuk dari usaha patungan antara keturunan Nyonya Menir dan AAB Group, mengaku isi sejumlah merek dagang Nyonya Menir. Solusi pencegahan kegagalan bisnis nasional dan internasional. Yang pertama, berpikir positif. Kedua, atasi permasalahan yang terjadi. Yang ketiga, mencari peluang. Yang keempat, mendapatkan peluang. Yang kelima, membuat perencanaan. Yang keenam, evaluasi. Yang ketujuh, fokus pada target. 8, sarana bersyukur.